Tribuners, hari ini kita sudah bersama dengan Kak Jeffrey selaku Ketua Umum dari Komunitas Jalan-Jalan Edukasi atau JJE. Halo, selamat siang Kakak. Iya. Oke, Kakak bisa dijelasin nggak sih Kak, Jalan-Jalan Edukasi atau JJE itu apa? Jadi Jalan-Jalan Edukasi atau JJE itu adalah komunitas sosial peduli panti asuhan. Jadi kita salah satu komunitas yang bergerak di sosial, pendidikan, dan pendampingan terhadap adik-adik yang ada di panti asuhan di Bandar Lampung. Berarti itu fokusnya di bagian panti asuhan gitu ya Kak? Ya, di anak-anak yang ada di panti asuhan. Ini terbentuknya dari kapan Kak? Terbentuknya kita di bulan Februari 2014. Oke. Kurang lebih 6 tahun yang lalu lah. Dan di antara sekian banyak gitu ya Kak, bagian di sosial gitu, kenapa akhirnya JJE ini memfokuskan diri di bagian panti asuhan? Kalau pertanyaan kenapa kita ngambil bagian di panti asuhan, sebenarnya ini sesuatu yang tidak kita rencanakan. Oh gitu. Karena memang awal mulanya teman-teman founder itu memang sudah berkecimpung di komunitas yang lain lah. Jadi foundernya itu namanya Kak Novan Yusafriansyah. Kebetulan dulu beliau aktif di komunitas Berbagi Nasi Lampung. Jadi beliau aktif datang ke setiap kegiatan berbagi nasi, ikut bagi nasi. Nah terus sampai ada satu kejadian dapat hadiah lah. Beliau dapat hadiah berupa kecelakaan. Aku lupa kaki sebelah kanan atau sebelah kiri patah. Akhirnya kan tidak memungkinkan lagi untuk ikut aktivitas komunitas berbagi nasi. Akhirnya beliau harus recovery, harus istirahat yang lumayan lama sampai akhirnya setelah beliau pulih karena memang jiwa sosialnya tinggi. Nah akhirnya sama teman-teman kantor waktu itu pengen bikin kegiatan di weekend, pengen bikin kegiatan yang bermanfaat sama teman-teman sendiri awalnya. Terus kebetulan yang dekat dari kantor pada saat itu adalah panti asuhan. Jadi awalnya memang ngajak adik-adik panti asuhan main ke kafe beliau di Social Place waktu itu di Pakoman. Jadi kenapa panti asuhan ya sebenarnya memang itu yang paling dekat aja pada saat itu gitu. Oke. Terus kalau sekarang gitu Kak, panti asuhan yang udah dibina sama JJE ini jumlahnya ada berapa? Kalau panti asuhan per 2020 yang terdaftar sebagai mitra ya atau partner dari JJE yang sering terlibat dalam setiap kegiatan JJE itu ada sekitar 35 panti asuhan di Bandar Lampung dan satu yang di Lampung Selatan, Jatimulyo. Gitu. Jadi dari 35 panti asuhan itu kalau di total jumlah adik-adiknya ada berapa Kak? Kalau jumlah adik-adiknya sih aku rasa hampir 1.000 lebih. Karena memang jumlah adik-adik di panti kan beragam. Banyak kan. Ya, iya. Ada yang 30, ada yang 20, ada yang 60, bahkan ada yang 100 lebih. Jadi kalau kurang lebih sih hampir 1.000 lebih lah. Karena waktu 2017 kita bikin event Expo Panti di Geraha Mandala. Itu aja cuma sekitar 22 panti yang terlibat. Itu aja udah hampir 1.000 anaknya yang datang. Gitu. Sebenarnya kalau 35 panti kurang lebih ribuan lah ya berarti Kak. Terus kalau untuk program-program gitu Kak yang diselenggarain sama JJE ini ada apa aja? Oh di tahun ini? Jadi kalau di tahun ini kita punya 5 program di tahun 2020 yang kita sedang jalankan. Yang pertama itu ada program edukasi kesehatan. Di program edukasi kesehatan itu kita adakan setiap minggu pertama di awal bulan. Itu dia programnya edukasi kesehatan tentang PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Kita datang ke panti, terus edukasi kesehatan, juga pemeriksaan kesehatan dan pemberian kotak P3K dan obat-obatan. Sebelumnya kita juga melakukan medical check up, misalnya ada adik-adik yang punya alergi obat. Jadi obat-obat yang kita berikan memang sudah kita pilih bersama teman-teman dari tim kesehatan. Nah tim kesehatannya sendiri terdiri dari volunteer yang memang ada teman-teman dari mahasiswa kedokteran, ada perawat, dan ada beberapa teman-teman dokter juga. Jadi program edukasi kesehatan memang tim kesehatan yang benar-benar orang yang berkecimpung di dunia kesehatan. Terus yang kedua itu ada program kelas crafting, kerajinan tangan. Jadi ini program ini
sebulan sekali kita adakan di minggu kedua. Jadi kita ngundang sekitar 20 anak panti. Itu per panti kita ambil 2, artinya 10 panti yang kita ajak untuk belajar crafting bersama teman-teman dari Crafter Lampung. Jadi memang teman-teman dari Crafter Lampung yang menyiapkan bahannya, yang menyiapkan materi yang akan disampaikan. Jadi JJ bertugas ngajak adik-adik panti dan menyiapkan lokasi aja gitu untuk kelasnya gitu. Terus yang ketiga kita ada program kelas inspirasi. Program kelas inspirasi ini kita menghadirkan anak-anak muda yang di Lampung, khususnya yang Inspiring gitu ya. inspiring lah, bisa jadi teladan, jadi role model untuk adik-adik gitu, dalam perjalanan dan pencapaian dia di titik sekarang gitu. Jadi harapannya itu bisa memicu dan memotivasi semangat adik-adik panti untuk mencapai apa yang sudah dicapai oleh beliau. Jadi ini kita adakan di minggu ketiga tiap bulan, jadi sama sebulan sekali. Jadi tadi minggu pertama program edukasi kesehatan, minggu kedua program crafting, minggu ketiga program kelas inspirasi, dan yang keempat itu kita ada program mengajar. Nah, program mengajar itu ada kategori SD, SMP, SMA. Nah, kalau program mengajar SD itu kita setiap hari Sabtu di Panti Asuhan Al-Banat jam 10 sampai zuhur. Itu kita belajar calistu, membaca, menulis, dan berhitung. Dan ada beberapa pelajaran-pelajaran tematik lah, kayak pengetahuan umum, bahasa Inggris juga kadang-kadang sering kita adakan. Terus yang kategori SMP itu bahasa Inggris sama pelajaran komputer dan bahasa Arab. Gitu. Kalau yang bahasa Inggris itu di Panti Asifah Kemiling setiap hari Sabtu Badasan. Kalau yang bahasa Arab itu di Panti Afifah Antasari setiap Jumat Badasan. Nah, terus yang kategori usia SMA itu kita secara spesifik memang kelas bahasa Inggris, dan kita kerjasama dengan teman-teman dari Jaspik. Jadi setiap satu panti kita ambil 3 adik untuk ikut bimbel di Jaspik, dan itu dia ikut ikut sistem yang ada di sana kan. Yang di sana kan dia memang triwulan, dan itu ada levelnya. Jadi semua adik-adik nanti ikut tes level di awal. Jadi adik-adik ada di level berapa, misalnya di level 1. Jadi selama 3 bulan ikut les, misalnya naik ke level 2 ya lanjut, misalnya belum naik ke level 2 ya tetap di level 1 gitu. Dan setiap triwulan itu ditambah lagi 3 adik panti lagi gitu. Jadi bergiliran panti yang lain juga adik-adiknya bisa ikut. Jadi kebagian semua ya Pak ya? Kebagian semua. Berarti. Terus yang terakhir itu ada kelas desain grafis. Kelas desain grafis ini kita adakan setiap hari Jumat berdasar, dan kita kerjasama dengan KBDG, kelompok belajar desain grafis. Mereka yang bikin kurikulumnya, terus mereka juga yang menyiapkan tenaga pengajarnya. Jadi JJ sama seperti yang sebelumnya memang menyiapkan adik-adiknya, cari lokasinya, kita bikin kelasnya. Gitu. Terus sebulan sekali juga kita bikin event. Apa tuh Pak? Eventnya memang kita kadangan sering kali momentum sih, misalnya 17-an, terus misalnya dalam rangka Hari Pahlawan atau dalam rangka Hari Anak. Kita biasanya memang selalu ngambil di minggu keempat. Yang untuk event misalnya ngajak adik-adiknya, kemarin waktu momentum liburan, kita ngajak adik-adiknya edukasi ke Taman Satwa Bumi Kedap, Lembah Hijau. Terus kita juga waktu itu ngajak adik-adiknya jalan-jalan ke kampus, ke ITERA, jadi edukasi tentang dunia kampus seperti apa. Gitu. Berarti emang banyak banget ya Kak yang disediain sama JJN untuk adik-adik panti. Ya, hampir setiap hari sih. Nah, terus Kak, dari sekian banyak tuh Kak program-programnya, itu sebenarnya output yang mau dicapai sama JJN ini apa? Jadi outputnya, jadi goals kita adalah mewujudkan panti berdaya dan mandiri. Jadi memang ada program pemberdayaan dan ada program kemandirian. Program pemberdayaan ya kita gimana caranya adik-adik ini dalam tanda kutip dengan kondisi yang ada, dengan kondisi yang mereka saat ini, itu mereka secara mindset kita tanamkan bahwa suatu saat nanti ketika adik-adik sudah lulus dari panti atau sudah tidak lagi tinggal di panti, di dunia yang sebenarnya kan si adik-adik ini harus berkompetisi dengan anak-anak atau teman-teman yang bukan dari panti. Jadi itu harus punya skill, harus punya kompetensi, tidak lagi hanya mengandalkan
donatur atau pihak-pihak yang datang ke panti gitu. Jadi kita pengennya adik-adik bukan hanya dari skill dan kemampuan yang dimiliki, tapi dari sisi mindset juga. Mindset ya, oke. Jadi kalau lebih penanaman pola pikir gitu ya. Iya, Pak? gitu. Jadi kalau harapannya sih kedepannya dengan program-program yang JJE buat adik-adik itu mindsetnya berkembang, terus jauh lebih visioner melihat itu bahwa ya mereka bisa mencapai pencapaian-pencapaian yang sudah dicapai sama teman-teman yang mungkin memang tinggal di rumah dengan kondisi yang lebih baik dari mereka gitu. Artinya mereka harus bersaing untuk menuju titik itulah. Gitu. Oke. Nah, berarti itu kan emang keren banget tuh ya Kak ya. Terus kalau misalkan Tribunner sekalian gitu Kak, pengen ikutan gabung gitu jadi volunteernya JJE itu gimana sih caranya? Kalau mau gabung, syarat yang pertama itu follow Instagram JJE dulu @JJE-Lampung. Follow ya Tribunner. Follow Instagram JJE @JJE-Lampung. Nanti di Instagram itu akan update, misalnya ada open recruitment volunteer atau di setiap event juga kita akan ada kegiatan-kegiatan silaturahmi. Kita juga setiap hari Rabu malam Kamis kita ada kegiatan futsal bareng. Jadi teman-teman yang cowok yang misalnya hobi futsal bisa datang, nanti ikutan, terus bisa tanya-tanya, terus mau gabung. Jadi memang tidak harus lewat jalur open recruitment volunteer sebenarnya. Misalnya teman-teman, kebanyakan teman-teman volunteer di JJE itu memang awalnya ada satu temennya yang udah ikut, jadi ngikut terus juga tahu, gitu. terus ngajak datang pas kegiatan, kenalan, terus ngobrol-ngobrol, tanya-tanya, terus tertarik akhirnya gabung. Jadi tidak harus lewat jalur open recruitment volunteer. Oke. Terus kalau misalkan kayak persyaratan kayak latar pendidikannya harus sosial kah gitu-gitu nggak ada ya kayak berarti? Nggak ada sih, tidak ada kriteria khusus. Apakah dia harus dekat dengan dunia anak-anak? Enggak juga gitu. Apakah misalnya dia harus sebelumnya aktif di kegiatan-kegiatan sosial juga enggak gitu kan, artinya memang jadi JJE waktu di 2017 waktu di kegiatan Expo Panti kita punya hashtag namanya Finding Your Calling. Jadi kan setiap orang itu punya panggilannya masing-masing kan untuk berkecimpung dalam setiap kegiatan kebaikan gitu. Ada yang mungkin dengan melihat senyumnya adik-adik akhirnya ketagihan setiap event selalu datang. Ada yang melihat memang setelah dia berbagi sesuatu untuk kegiatan sosial khususnya di JJE bersama adik-adik panti, dia ngerasa rezekinya jadi bertambah, jadi akhirnya ketagihan untuk datang lagi. Jadi memang hal-hal yang memanggil atau mengetuk pintu hati kita semua itu memang beda-beda. Ada yang memang karena diajak teman awalnya terus akhirnya ketagihan, yang ngajak justru nggak pernah datang lagi misalnya gitu. Jadi memang beda-beda sih. Gitu. Jadi tidak ada kriteria khusus. Cuman memang satu hal yang harus dijaga ketika berkegiatan dengan JJ atau menjadi kakak JJ, memang JJ ini kan mengambil peran sebagai sosok seorang kakak untuk adik-adik panti. Jadi gimana caranya kita yang ngambil peran menjadi teladan yang baik untuk adik-adik lah. Jadi jangan pernah memikirkan untuk jadi contoh yang buruk lah gitu. Gimana caranya kita jadi contoh yang baik untuk adik-adik. Oke, siap. Nah, terus pertanyaan terakhir nih Kak. Kira-kira ke depannya itu JJ bakalan ngasih gebrakan apa lagi sih gitu buat adik-adik pantinya? Jadi kalau mimpi besarnya, yang pertama memang JJ saat ini masih komunitas dan kita sedang berupaya untuk menjadi yayasan yang memang berbadan hukum. Jadi nanti untuk setiap program-programnya lebih berjenjang dan lebih impactful. Terus juga kita sedang merencanakan untuk bikin Expo Panti yang kedua, dan kita menargetkan itu mall bermegdaton. Jadi setiap panti punya satu booth untuk menampilkan atau memamerkan produk atau kerajinan tangan atau hasil karya dari adik-adik yang kita jual di sana. Gitu. Oke. Yap. Nah, itu tadi hasil wawancara kita dengan Kak Jeffrey. Terima kasih banyak Kakak, sukses selalu. Nah, buat Tribunner sekalian, jangan lupa untuk like video ini dan juga jangan lupa untuk komen juga ya. Dan jangan lupa juga buat tungguin video-video kita selanjutnya. Bye-bye.